Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai contoh soal anggaran penjualan ya, dimana ini merupakan pertemuan ketiga di mata kuliah penganggaran perusahaan. Seperti bisa kalian lihat di layar di sebelah kanan itu ada kalkulator, di mana kalkulator ini nantinya dijadikan sebagai alat supaya kalian nanti lebih mudah memahami melihat angka-angka di dalam tabel yang nanti akan dijelaskan dalam contoh soal. Oke, anggaran penjualan. Ibu akan jelaskan secara singkat saja ya. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang. Masa mendatang ya, karena ini merupakan perencanaan dan juga anggaran. Pada suatu kurun waktu tertentu, biasanya tahunan, bisa juga bulanan, tribulanan, caturulanan, atau semesteran, tergantung dari strategi perencanaan anggaran di perusahaan yang bersangkutan. Di bidang di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, biasanya ini berupa produk yang direncanakan untuk dijual, ya, bukan berupa jasa. Kemudian anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci. Kenapa? Karena memang sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran-anggaran lainnya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya supaya lebih bisa atau lebih mudah dipahami. Oke, di sini kita lihat ya. PT Khadijah adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Salam yang berkedudukan di Bandung. Setiap wilayah pemasaran dipimpin oleh seorang manajer cabang. Kemudian perusahaan ini memproduksi pakaian anak laki-laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Untuk tahun 2022, perusahaan ini merencanakan untuk menjual produk-produk dengan kriteria atau spesifikasi di bawah ini. Yang pertama adalah pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak lelaki dan sisanya 40% ya. 40% adalah pakaian anak perempuan dengan harga masing-masing. Pakaian anak laki-laki 30.000 dan pakaian anak perempuan adalah 40.000. Oke, kita lihat di tabel selanjutnya ya. Anggaran penjualan tahun 2022. Nah, kalimat yang tadi, spesifikasi yang tadi kita masukkan, dikarakteristikan di dalam sebuah tabel ya. Pakaian anak laki-laki atau kita singkat PAL itu volumenya 6.000. 6.000 dapat dari mana? Karena tadi jumlah totalnya adalah 60% dari total produk pakaian anak. Berarti 60% dikali 10.000 ya dari total pakaian anak yang akan dijual. 10.000 sama dengan 6.000 ya. Nih, bisa dilihat jadi volumenya 6.000. Kemudian pakaian anak perempuan sisanya berarti 40% ya. 40% dikali sama ya. 40% dikali 10.000 sama dengan 4.000. Kalian lihat di yang kalkulator ya. Nah, pakaian anak perempuan volumenya 4.000 yang akan dijual. Kemudian tadi spesifikasi harganya sudah disebutkan. Untuk pakaian anak laki-laki 30.000, pakaian anak perempuan 40.000. Dengan demikian total penjualan nilainya adalah untuk pakaian anak laki-laki 6.000 dikali 30.000, totalnya 180 juta. Nah, untuk pakaian anak perempuan 4.000 dikali 40.000, totalnya 160 juta. Oke, untuk yang kemeja pria kita lihat spesifikasinya. Nah, kemeja pria dewasa sebanyak 15.000 setel pakaian seharga 60.000 per setel. Oke, 15.000 setel harganya 60.000. Kita lihat ya. 15.000 kemeja pria, harga satuannya adalah 60.000. Dengan demikian totalnya bisa dilihat 15.000 dikali 60.000 adalah 900 juta. Kemudian celana panjang pria, kita lihat spesifikasinya ya. Oke, sebentar. Celana panjang sebanyak 20.000 setel, di mana sebanyak 70% merupakan celana panjang pria.
berarti 70% celana pria ya, dikali 20.000, bukan setel itu unit ya, sama dengan 14.000. Oke, harganya untuk yang pria itu 75.000. Kemudian sisanya celana panjang wanita. Sisa dari yang tadi berarti tinggal 30% ya, 30% dikali 20.000. Hasilnya adalah 6.000 ya. Oke, kita lihat. Ini tadi harga untuk yang perempuan, celana perempuan atau wanita 85.000. Kita lihat ya. Celana panjang pria tadi sudah dikalikan ya. 70% dari 20.000 unit, berarti volumenya untuk celana panjang pria adalah 14.000, kemudian harga satuannya 75.000. Nah, nilai jual seluruhnya untuk celana panjang pria adalah 1.050.000.000. Kemudian celana panjang wanita tadi sisanya berarti 30% dikali 20.000 adalah 6.000 dengan harga satuannya 85.000. Berarti nilai jual keseluruhan celana panjang wanita adalah 6.000 dikali 85.000, yaitu 510 juta rupiah. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa anggaran penjualan pada tahun 2020 totalnya adalah 2.800.000.000 rupiah. Oke. Selanjutnya, di sini ada keterangan lagi. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI. Kemudian sebanyak 10% di wilayah Jawa Barat. Sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% di Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Nah, kita hitung sisanya di Provinsi Bali itu berapa ya. Oke, 30% ditambah 10% berarti 40%, ditambah 20% 60%, ditambah 25% berarti 85%. Oleh karena itu bisa kita dapatkan sisanya untuk dijual di Provinsi Bali adalah 100% dikurangi 85% yang tadi. Artinya untuk yang dijual di Provinsi Bali adalah sebesar 100% ya dikurangi 85%. Hasilnya adalah 15% untuk dijual di Provinsi Bali. Kemudian oleh karena itu dari sini ya, dari spesifikasi yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pakaian-pakaian yang diproduksi oleh PT Khadijah itu akan disebar ke beberapa provinsi ya. Makanya nanti kita harus membuat sebarannya, rencana sebarannya. Kemudian dari total volume penjualan yang direncanakan untuk tahun 2022 tersebut dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Kemudian masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. Dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dasar-dasar untuk menetapkan persentase ini ya adalah data-data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa harus memakai data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya? Supaya perencanaan ini tidak terlalu meleset jauh dengan pola-pola penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya polanya itu akan sama, meskipun tidak akan sama persis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perusahaan Khadijah ini memiliki 9 orang salesman dan target penjualan mereka bisa dilihat seperti di bawah ini ya. Di sini ada nama wiraniaga, kemudian wilayah beserta target penjualannya. Oke, kita lihat untuk yang DKI Jakarta. Kita punya salesman yang bernama Sri Nadia dan Gugun Gumilar, di mana Sri Nadia itu target penjualannya 60%, kemudian Gugun Gumilar 40%. Untuk DKI Jakarta kita lihat totalnya 100% ya. Berarti di sini yang paling banyak dibebankan target penjualan adalah Sri Nadia. Oke, selanjutnya untuk wilayah Jawa Barat, di sini kita punya salesman dengan nama Erik Sony dan juga Riyadi Suci. Kemudian target penjualan yang dibebankan kepada Erik adalah 70%, kemudian kepada Riyadi adalah sebesar 30%. Lihat totalnya 100% untuk wilayah Jawa Barat.
Kemudian untuk daerah Jawa Tengah, kita punya salesman Asep Saipudin dan Tita Mariani. Asep Saipudin dibebankan untuk punya target penjualan sebesar 50%, Tita juga 50%. Kita lihat totalnya 100% untuk Jawa Tengah. Kemudian untuk untuk Jawa Timur, ya, kita punya salesman atas nama Ayu Nuraini dan juga Beni Fasius ya. Di mana Ayu dibebankan 60% target penjualan dan Beni sebesar 40%. Totalnya lihat 100%. Oke, kemudian untuk wilayah Bali, kita punya satu orang saja salesman atas nama Lucia Drasmala ya, penjualan 100%. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat anggaran penjualan bulanan ya. Seperti tadi, lihat ini alokasinya. Perhatikan alokasinya 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Oktober kita lihat dan Desember. Lihat pakaian anak laki-laki. Tadi pakaian anak laki-laki itu jumlahnya berapa? 6.000 ya. Nah, berarti kalau 15% dari 6.000 berapa? Oke, kita lihat di layar kalkulator. 15% dikali 6.000. Ini untuk bulan Oktober dan Desember saja ya. Besarnya 900. Tuh, ini ya 900. Oktober dan Desember. Oke. Kemudian untuk yang ini ya, sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. Oke, untuk bulan Januari 10% ya. 10% berarti 10% dikali 6.000 ya. Untuk pakaian anak laki-laki 600 ya. Oke, untuk yang 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, lihat. Itu hasilnya 600. Januari 600, kemudian Februari 600, kemudian September 600 dan juga November 600 ya. Selanjutnya, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan selanjutnya. Berarti bulan-bulan yang tadi tidak disebutkan itu cukup 5% saja ya. 5% dikali kalau untuk pakaian anak laki-laki tadi 6.000 ya. Totalnya adalah 300 untuk bulan-bulan yang tadi tidak disebutkan. Oke, kita lihat. Maret berarti ya 300, April 300, Mei 300, Juni 300, Juli 300, Agustus 300. Ya, ini yang 5%-an karena tadi keterangannya dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Nah, untuk pakaian anak perempuan ini bisa disesuaikan ya, caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya, lihat, untuk anak perempuan volumenya 4.000. Kita lihat 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Lihat, Oktober nih ya 600, Desember 600. Kenapa? Dari mana angka 600 ini? Lihat, 15% dikali volume pakaian anak perempuan tadi 4.000 ya, sama dengan 600 ya. Bisa dilihat 600 untuk Oktober dan Desember. Kemudian sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. 10% dikali 4.000 ya tadi. 10% dikali 4.000 sama dengan 400 ya. Untuk Januari, Februari, kemudian September dan November. Dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. 5% dikali 4.000 ya, adalah 200 untuk bulan-bulan sisanya. Satu nih, Maret, April, Mei, Juni, Oke, ini yang 200 semua, ini yang di bulan-bulan sisa yang tadi ya, yang cukup 5% untuk bulan-bulan sisanya. Oke, untuk kemeja pria, celana panjang pria dan celana panjang wanita caranya sama ya dengan yang dua ini. Ibu yakin kalian bisa ya.
Oke, kita lanjutkan. Coba kita misalnya kalau disuruh untuk membuat anggaran penjualan triwulan dari data-data yang tadi. Bagaimana? Yang namanya triwulan berarti dalam satu bulan kan ada 12 bulan ya. 12 bulan dibagi triwulan berarti kita akan ada 4 tabel. Oke, sorry. Ada 4 tabel karena 12 dibagi 3 triwulanan itu berarti 4 ya. Berarti untuk yang triwulan pertama berarti Januari, Februari, Maret ya. Kemudian untuk yang kedua April, Mei, Juni dan seterusnya ya, 3 bulan. Oke, untuk lihat pakaian anak laki-laki untuk triwulanan. Oke, kita lihat yang triwulanan Januari, Februari, Maret. Berarti 600 tambah 600 tambah 300 berapa ya? 600 tambah 600, 1200 tambah 300 berarti 1500 untuk triwulan yang pertama. Ya, bisa dilihat ini 1500. Kemudian untuk triwulan kedua, April, Mei, Juni 300. Artinya berarti 300 kali 3 1200. Ya betul ya. 3 kali 3 900, sorry. Oke, tambah ya 300 kali 3 900, sorry. Nah, ya 900 ya. Kemudian triwulan ketiga. Triwulan ketiga berarti ini ya, Juli, Agustus, September. Sorry di sini. 300 600 berarti 1200 ya, ditambahkan semuanya. 1200 dan yang terakhir adalah Oktober, November, Desember 900 600 900. Berarti berapa? 9 tambah 9 18 tambah 6 25 ya. Kok 25? 9 tambah 6 15 tambah 9 betul 24 ya. 2400 ya. Oke, bisa dilihat ya, ini kalau di anggaran penjualannya triwulanan. Nah, untuk produk yang lainnya bisa dicari dengan langkah yang sama. Oke, kalau kita ditanya totalnya tinggal ditotalkan saja ya. 6.000 tentu saja untuk pakaian laki-laki, pakaian anak laki-laki. Aduh, ini agak ribet. Kemudian untuk pakaian perempuan, pakaian wanita 4.000. Ya. Kalau misalnya diinstruksikan untuk membuat anggaran penjualan per semesteran, berarti kita tinggal buat aja per semester ya. Berarti dalam 1 tahun itu 6 bulan ya. Bisa dilihat untuk semester pertama 1400 tambah 900 ya, kalau kita disuruh buat per semesteran berarti berapa nih? 2.400.000 di semester pertama. Kemudian semester kedua adalah 3.600. Totalnya pasti sama 6.000 ya. Selanjutnya kita lihat untuk penjualan per wilayah pemasaran. Oke, untuk DKI nih, pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja pria ya, celana panjang pria, celana panjang wanita. Oke, alokasi per wilayah kita lihat. 30% dapat dijual di wilayah DKI. 30% di wilayah DKI. Nih, kita lihat yang 1.800 ini ya. Oke. 30% dikali 30% dapat dijual di wilayah DKI. Ya, berarti 0,3 kali 6.000 ya, karena tadi di sini ya untuk pakaian anak laki-laki itu total volumenya adalah 6.000. Kemudian untuk pakaian anak perempuan 30%-nya ya. 30% dikali yang total pakaian anak perempuan itu adalah berapa tadi? 4.000 ya. Sama dengan 1.200. Kemudian kemeja pria tadi 1.000 berapa ya untuk kemeja pria? Ibu lupa lagi. Kita lihat. Kemeja pria 15.000, sorry. Celana panjang pria 14.000, celana panjang wanita 6.000 ya. Oke, kita hitung lagi untuk kemeja pria yang akan dijual di DKI 30%-nya ya, 30% dikali 15.000. Berarti 4.500 cocok ya. Kemudian celana panjang pria
tadi 14.000 ya, 30% kali 14.000, 4.200 ya. Kemudian celana panjang wanita tadi berapa, 6.000 ya, 30% kali 6.000, 30% kali 6.000, 1.800 ya. Jadi untuk di DKI bisa kita lihat penjualan per wilayah pemasarannya, jika target-targetnya bisa dipenuhi oleh para salesman yang tadi. Kemudian sebanyak 10% di wilayah Jawa Barat, 10% di wilayah Jawa Barat. Nah, tinggal dikalikan saja ya. Tadi 10% kali 6.000, 600 ya, berarti kemudian 10% dari 4.000 ya 400, 10% dari 15.000 1.500, 10% dari 14.000 1.400 dan seterusnya ya. 10% dari 6.000 adalah 600. Nah, untuk volume penjualan per wilayah yang lainnya ini bisa dicari dengan cara yang sama yang sudah diterangkan tadi ya. Nah, kita lihat nanti volume total yang terjual ini harus sama dengan perencanaan yang di awal totalnya ya. Untuk pakaian anak laki-laki 6.000, pakaian anak perempuan 4.000, kemudian kemeja pria 15.000, celana panjang pria 14.000 dan celana panjang wanita 6.000. Harga per unitnya tadi sama ya dengan yang di awal, sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai penjualan totalnya sama dengan slide sebelumnya adalah 2,8 miliar rupiah ya. Kalian cari ini nanti sebanyak 20% di wilayah Jawa Tengah, berarti tinggal 20% aja dikalikan volume volume produk yang akan dijual di sana. Kemudian di Jawa Timur sebanyak 25% dan yang di Provinsi Bali tadi adalah 15% ya. Oke, selanjutnya anggaran penjualan per wiraniaga. Di sini ada nama wiraniaga Sri Nadia. Pakaian anak laki-laki 1.080. Gugun Gumilar 720. Dari mana ini? Kita lihat ya, Sri Nadia. Sri Nadia tadi targetnya adalah 60%. Sedangkan Gugun Gumilar adalah 40%. Oke, Sri Nadia ini pakaian anak laki-laki 60% targetnya ya, berarti 60% dikali 6.000 ya kalau pakaian anak laki-laki. Sri Nadia pakaian anak laki-laki 1.080 untuk untuk 30% ya tadi teh per jenis produk. Sorry, 60% targetnya. 60%, astagfirullah. 60% targetnya dikalikan yang tadi di DKI Jakarta kan dia 30% ya, tapi kita kalikan dulu volume untuk produk yang ditargetkan untuk Nadia pakai anak laki-laki tadi volumenya adalah 6.000. Kemudian dikalikan target untuk yang DKI itu 30% ya, dikalikan 30%, 1.080 didapatkan ya. Kemudian untuk Gugun Gumilar tadi targetnya adalah 40% ya, 40% untuk pakaian anak laki-laki 6.000 unit ya untuk pakaian anak laki-laki. Kemudian untuk yang di DKI, karena Sri Nadia dan Gugun Gumilar kan salesman untuk wilayah DKI, dikali 30% adalah 720. Oke, untuk Ericsson kita lihat Ericsson dia untuk penjualan di mana? Oke, Ericsson untuk di Jawa Barat ya, dan Riyadi Suci. Untuk Erik 70%, Riyadi 30%.
Oke, untuk wilayah Jawa Barat kita lihat 10% ya. Oke, Erik Riyadi. Tadi Erik targetnya 70%. Dikali 4.000 dikali 6.000 ya. Kemudian dikali target untuk di Jawa Barat itu 10%. Jadi 420. Tuh ya, 420. Kemudian untuk Riyadi Suci dia targetnya hanya 30%. Dikali volume pakaian anak laki-laki yang harus dijual itu adalah 6.000. Dikali target untuk di Jawa Barat 10% ya, 180. Oke, untuk Asep Saifuddin dan Tita. Oke, Asep Saifuddin dan Tita targetnya sama ya, 50-50. 50% untuk Jawa Tengah. Targetnya 20% ya. Berarti untuk Asep Saifuddin 50% dikali 6.000 dikali 50 dikali tadi berapa persen? 20% ya untuk Jawa Tengah. Kali 20%. 600 ya, sama 600. Nah, untuk Ayu Nuraini, Beni dan Lucia ini bisa dicari dengan cara yang sama. Ini pun bisa dicari dengan cara yang sama ya. Oke, kita cari yang ini deh contohnya untuk Bali. Lucia Drasmala untuk celana panjang pria. Oke, celana panjang pria berapa tadi? Celana panjang pria itu bentar. Celana panjang pria 14.000 ya. Targetnya untuk Lucia 100% di Bali ya. Kemudian ini tadi 15% ya, sisanya untuk yang di Bali. Oke, kita cari untuk celana panjang pria targetnya Lucia. Lucia harus 100% penjualannya. Dikali 14.000 ya. Dikali 15% target penjualan untuk daerah Bali. Nah, 2100 ya, sama ini 2100. Untuk yang lain pasti bisa dicari dengan langkah yang sama. Oke. Sekarang untuk slide selanjutnya, apakah meningkatnya jualan dapat meningkatkan rentabilitas ekonomi? Nah, kita lihat di sini jika ada kasus yang seperti ini. Jualan per unit, misalnya di sini ada jualan 1000 unit ya, untuk masing-masing harga satu unitnya adalah 100. Kemudian harga pokok produknya adalah untuk 1000 unit adalah 80 ya. Kemudian laba kotornya bisa dicari. Jualannya berarti 1000 kali 100, 100.000. Kemudian HPP-nya 1000 kali 80 berarti 80.000. Oke, jadi laba kotornya bisa dicari ya, 100.000 kurangi 80.000, 20.000. Kemudian beban usaha misalnya di sini adalah 15.000. Oleh karena itu kita bisa ketahui laba usahanya adalah 5.000 ya, laba kotor dikurangi beban usaha. Laba kotor dikurangi beban usaha berarti Rp5.000 laba usahanya. Oke, rentabilitas ekonomi itu bisa dicari dengan cara LU dibagi LK ya. Laba usaha dibagi dengan laba kotor. 5.000 dibagi 20.000, artinya rentabilitas ekonomi untuk produk dengan spesifikasi yang tadi adalah 25% untuk spesifikasi yang ini ya. Kemudian setelah jualan meningkat, apakah rentabilitas ekonominya juga ikut meningkat? Kita lihat di sini ya. Kalau jualannya meningkat, jualan 1.200 unit untuk harga yang sama, Rp 100, maka total nilainya adalah 120.000. Kemudian HPP-nya untuk 1.200 dikali 80 ya, harga
pokok produksi ya, 96.000 didapat dari 1.200 kali 80. Kemudian laba kotornya bisa diketahui, 120.000 kurangi 96.000 adalah 24.000. Kemudian beban usahanya ternyata 18.000 dan laba usahanya adalah 6.000 ya. Laba usahanya 24.000 dikurangi 18.000, artinya laba usahanya adalah 6.000. Lihat rentabilitas ekonominya, LU dibagi LK, 6.000 dibagi laba kotor, berarti rentabilitasnya sama ya, meskipun jualannya meningkat karena ada beban usaha yang juga ikut meningkat. Nah, sekarang politik harga. Contoh politik harga. Sebuah perusahaan berharap akan menjual 42.000 unit produknya dengan harga 200 per unit. Biaya yang ditanggung adalah 1.500.000 yang bersifat tetap. Kemudian 3.150.000 yang bersifat variabel. Tetapi akhir-akhir ini diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Manajemen dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, mempertahankan apa yang direncanakan. Yang kedua, menaikkan harga 10% dan menurunkan volume 10%. Yang ketiga, pilihannya adalah menaikkan volume 10%. Dan menurunkan harga 10%. Oke, kita lihat tabelnya ya. A, B, C. Catatan untuk A adalah mempertahankan. Yang B tadi menaikkan harga dan menurunkan volume ya 10%. Naik turun. Oke. Untuk unit tadi 42.000 unit ya, untuk yang sesuai rencana dulu. Unitnya 42.000 unit, harganya tadi 200 ya, penjualannya kita lihat 8.400.000 didapat dari mana? Unit dikalikan harga per unit ya, dikali 200. Berarti 8.400.000. Nah, untuk yang B tadi katanya adalah untuk yang B ya, menaikkan harga 10%. Harga naik 10%. Lihat, 10% berarti naik ya dari harga awal. Berarti harga awalnya itu kan pasti 100%. Ditambah kenaikan harga 10%. Jadi 110% ya, dikali 200. Berarti harga per unitnya adalah, ini harus dikurung dulu ya, harga per unitnya naik 10%, berarti kan harganya jadi 110% ya, 110% dikali 200, harganya jadi 220 ya. Kemudian harganya diturunkan untuk yang kedua ya, yang B, menaikkan harga 10% dan volume turun 10%. Volumenya turun 10% nih, unitnya 10% dari 42.000 ya, unitnya turun 10%. Berarti 100% dikurangi 10% ya, berarti tinggal 90%. 90% dikali 42.000 unit. Untuk yang B 37.800 ya unit. Unitnya turun 10%, harganya naik 10%, sehingga dihasilkan total penjualan yang akan didapat adalah 37.800 dikali 220 ya. Totalnya adalah 8.316.000 rupiah. Nah, untuk option yang ketiga atau yang C, menaikkan volume 10%, menurunkan harga 10%. Menaikkan volume 10% berarti volumenya naik ya, dari 100% ditambah 10% berarti 110%, dikalikan unit total yang awal, yang A, kalikan 42.000 adalah 46.200. Kemudian menurunkan harga 10%. Berarti harganya turun dari 100% dikurangi 10% berarti tinggal 90% ya.
90% dikali harga awal. Harga awalnya adalah 200. 180 berarti harganya ketika diturunkan 10%, maka penjualannya bisa dihitung ya. Berapa? 46 200 yang ini ya dikali 180. Berarti total penjualannya adalah 8.316.000. Kita lihat di sini bagian yang kedua, biaya-biaya ya. Biaya tetap untuk memproduksi 42.000 unit adalah 1.500.000, kemudian biaya variabelnya adalah 3.150.000, sehingga totalnya tinggal dijumlah aja, ini ditambah ini adalah 4.650.000 rupiah. Kemudian untuk yang kedua kita lihat yang B ya, biaya tetapnya 1.500.000. Nah, kita lihat untuk biaya variabelnya, kita tentukan dulu biaya variabel per unitnya berapa sih ya. Biaya variabel ini kita lihat untuk biaya variabel yang rencana pertama. Oke, biaya variabel ya, 3.150.000 dibagi total unit yang diproduksi bagi 42.000 ya. Adalah sebesar 75. Sebentar, kok kecil? Bentar ya. 3.150.000, 3.150.000 dibagi 42.000. Bener ya, 75. Oke. Selanjutnya untuk yang B, biaya variabelnya berapa? Berarti 75 dikali ini ya, unitnya 37.800. It's 37.800 adalah 2.835.000 ya, betul ya. Kemudian jika dengan demikian berarti didapatkan total biayanya adalah untuk yang option B ya, 1.500.000 ditambah 2.835.000, berarti total biaya yang dikeluarkan ketika kebijakan yang B diambil adalah 4.335.000 rupiah. Kita lihat ternyata di sini mengalami penurunan total biaya ya. Kita lihat option yang C. Biaya variabelnya tadi adalah 75 dikali total produk unitnya 46.200. 3.465.000 ya untuk biaya variabel. Oleh karena itu total biayanya bisa dilihat 1.500.000 ditambah 3.465.000. Untuk option C ternyata total biayanya menjadi 4.964.000 rupiah. Oke, kita lihat dari ketiga option ini potensi labanya berapa? Potensi labanya adalah penjualan dikurangi total biaya. Untuk option yang A 8.400.000 dikurangi 4.650.000, ternyata potensi labanya adalah 3.750.000. Untuk yang B, penjualannya 8.316.000 dikurangi 3.981.000, dikurangi 4.335.000, total labanya potensinya adalah 3.981.000. Kemudian untuk option yang C adalah labanya gitu ya, potensi labanya adalah 8.316.000 dikurangi 4.964.000 adalah 3.351.000. Jika dilihat di sini kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa ternyata potensi laba yang paling optimum itu bisa dicapai jika manajer memilih option pilihan yang kedua. Kenapa? Karena labanya ini paling besar ya, 3,9 juta. Untuk yang lain lebih kecil dari option yang B. Berarti rencana
untuk anggaran penjualan yang paling tepat untuk dipilih adalah rencana B, yaitu menaikkan harga 10% dan menurunkan volume 10%.